Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil ibadah wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasul nabiyul wa habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita semua yang mempunyai hajat, yang mempunyai keinginan, InsyaAllah hajat dan keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana kita ini adalah manusia yang tak pernah luput dari yang namanya kesalahan, yang namanya dosa. InsyaAllah dosa dan kesalahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu di dalam mengawali khutbah, hadirin jemaah salat Jumat, ikhwani rahimani rahimakumullah, Al-Fakir selaku khatib pada siang hari ini senantiasa mengajak untuk kita semua, wabil khusus buat diri khatib sendiri, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang artinya mengerjakan, melaksanakan, melakukan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, hadirin jemaah salat Jumat, ikhwani rahimani rahimakumullah. Pada saat ini kita berada kembali di hari Jumat, di mana setiap hari Jumat kita selalu menghadiri masjid dan masjid untuk melaksanakan yang namanya ibadah wajib, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mungkin Jumat ini kita tidak tahu, tak terhitung jumlah Jumat yang keberapa kali kita salat Jumat. Tetapi jadikanlah momen salat Jumat yang saat ini, detik ini, hari ini
mungkin Jumat terakhir buat kita semua hadirin sekalian. Mungkin kita tidak akan menjumpai Jumat yang akan datang. Maka dari itu jadikan Jumat kita, momentum hari ini, Jumat yang benar-benar yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang benar-benar lebih baik dari Jumat sebelumnya. Jumat yang mana kita selalu mengikuti apa yang disuruh oleh Allah dan juga apa yang disuruh oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, kita masih dijumpakan di hari ini, hari Jumat, hadirin sekalian. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berada di penghujung di bulan Sya'ban, khususnya Jumat terakhir di bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. Hari ini tanggal 27 Sya'ban. InsyaAllah kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghitung hari lagi, kita akan memasuki bulan yang kita idam-idamkan, bulan yang kita minta dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa kita minta dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban, hadirin sekalian. Dan sedikit lagi, tidak kita hitung 2 hari atau 3 hari lagi, hadirin sekalian, itu bulan Ramadan akan berjumpa dengan kita. Yang jadi permasalahannya, kita akan berjumpakah dengan bulan Ramadan nanti? Kalau Ramadan pasti berjumpa dengan kita, hadirin sekalian. Tapi yang jadi permasalahan kita, makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang banyak salah, makhluk Allah yang senantiasa berbuat dosa. Wallahu a'lam. Maka kita minta sama Allah agar Allah kabulkan kita mendapatkan panjang umur, kesehatan, keselamatan dunia wal akhirat, jasmani dan rohani kita untuk nanti beribadah dan sampai benar-benar di bulan suci Ramadan. Inilah yang kita minta, hadirin sekalian. Dan di sini hadirin jemaah salat Jumat ikhwani rahimani rahimakumullah, di mana judul khutbah pada siang hari ini persiapan yang mana nanti di bulan Ramadan ada 3 amalan penting yang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah yang mengharapkan surganya, kita amalkan 3 amalan penting di bulan suci Ramadan kelak, hadirin sekalian. Tapi ini dipersiapkan dari sekarang, bukan nunggu waktunya Ramadan baru kita kerjakan. Kita kerjakan sebelum masuk bulan Ramadan, bahkan dari bulan Rajab kemarin. Paling tidak kalau memang kita tidak bisa, masih ada waktu 3 hari 4 hari ini, hadirin sekalian, untuk kita bersama-sama mempersiapkan amal penting di dalam nanti di bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan, hadirin sekalian? Dikatakan para ulama kita, yang mana ulama adalah pewaris dari para nabi, al ulama warasatul anbiya, dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan para ulama salafuna saleh, ulama-ulama kita yang benar-benar menikmati Ramadannya, hadirin sekalian, menikmati ibadah demi ibadah di bulan Ramadannya, hadirin sekalian. Di mana ulama kita mengatakan ini juga bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amalan yang penting yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan kelak nanti, hadirin sekalian, dan mulai saat ini harus kita kerjakan, harus perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, kita tahu di bulan Ramadan bulan istimewa, pekerjaan sunnah diganjar oleh Allah seperti ibadah wajib. Paling tidak di antara sholat sunnah yang harus kita kerjakan, jangan sampai tidak, hadirin sekalian,
adalah solat sunnah yang berkaitan dengan solat wajib, yaitu solat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada 12 rakaat hadirin sekalian. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, atau 4 rakaat sebelum zuhur, boleh dipilih. Mau 2 rakaat sebelum zuhur atau 4 rakaat sebelum zuhur. Dan 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Jangan sampai kita lewatkan ini hadirin sekalian. Ini qobliyah ba'diyah sunnah yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah terlewatkan. Bahkan nanti kita di bulan puasa, jangan sampai kita melebihi solat tarawih daripada solat ba'diyah isya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, lebih afdal ba'diyah isya dibanding solat tarawih. Maka dari itu harus penting kita berilmu hadirin sekalian. Kita tanya dengan ulama kita, dengan kiai kita, dengan ustadz kita. Jangan mentang-mentang sholat tarawih itu Masya Allah, tapi kita meninggalkan ba'da sholat isya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min daliknya lagi. Kita sholat tarawih, sholat witir, tapi kita belum sholat isya. La haula wala. Tidak diterima, tidak sah sholat tarawih witir kita kalau kita tidak mendahului sholat isya yang wajib terlebih dahulu hadirin sekalian. Ini ilmu hukum fikih. Jangan sampai kita lalai, kita mendahulukan yang sunnah tapi yang wajib kita tinggalkan hadirin jemaah salat Jumat. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Sedangkan yang kedua, amalan yang harus kita tingkatkan dan kita perbanyak adalah tadabbur Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kita manusia yang selalu membaca atau mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya itu Al-Quran. Maka dari itu dari sekarang jangan nunggu 1 Ramadan baru buka Al-Quran. Jangan masuk sholat tarawih baru buka Al-Quran di masjid kita bertadarus. Tetapi dari sekarang hadirin sekalian, buka Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi barang pajangan semata hadirin sekalian. Tapi jadikanlah Al-Quran yang ada di rumah kita itu adalah sebagai nanti syafaat, penolong buat kita jikalau kita akan masuk neraka. Al-Quran yang kita baca menolak, wahai ya Allah, jangan sampai kau masukkan ini orang ke neraka, karena ini orang selalu dalam hidupnya membaca Al-Quran. Saya mushaf, saya Al-Quran sebagai saksinya. Maka dari dua hadirin sekalian, jangan sampai kita tidak pernah membuka atau membaca itu Al-Quran yang ada di rumah kita. Jangan sampai kita seorang jabatan, seorang pejabat, seorang pemerintah saat disumpah jabatan baru tahu Al-Quran. Jangan sampai kita mau nikah dibacakan itu ayat suci Al-Quran. Tetapi hadirin sekalian, Al-Quranlah penolong buat kita, syafaat buat kita. Baca itu Al-Quran. Walaupun kita baru dapat hijrah, baru mulai belajar baca Al-Quran, tetap hadirin sekalian, jangan malu walaupun umur kita sudah tua, kita tidak belajar itu ilmu Al-Quran. Jangan sampai kita menyesal jikalau kita sudah di alam barzah, jikalau kita ditanya malaikat Munkar wa Nakir, kenapa engkau saat hidup tidak pernah membaca Al-Quran ibadallah. Maka dari itu hadirin sekalian, mulai sekarang bahkan ajak anak istri kita untuk kenalkan. Mungkin kita tidak bisa mengajarkan anak istri kita Al-Quran, kita datangkan ustaz,
Kita datangkan orang yang ngerti dalam ilmu Al-Quran. Kita ajarkan itu anak istri kita untuk belajar ilmu Al-Quran. Paling tidak kita bisa baca Al-Quran. Kita tahu nikmat ibadah Allah. Pahalanya kita membaca itu bukan satu ayat tapi satu huruf. Alif Lam Mim. Itu 3 huruf. Bukan satu ayat, dan satu huruf itu ganjarannya di mata Allah sangat besar, hadirin sekalian. Maka rugi kalau kita tidak tahu, bahkan tidak bisa membaca itu Al-Quran. Mumpung kita masih hidup di dunia, jangan sampai kita menyesal saat kita di akhirat. Dunia hanya sementara dan akhiratlah selamanya. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, amalan yang harus kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan adalah perbanyak sedekah, infak. Dimulai dari sekarang, hadirin sekalian. Orang yang sedekah, orang yang infak, itu nanti kalau dia ikhlas karena Allah, kalau dia mengharapkan benar-benar ridhonya Allah, niscaya yang namanya infak sedekahnya itu, hadirin sekalian, akan menjadi jembatan dia akan mempermudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang alim ulama pun kalah, seorang ustadz pun kalah, seorang kiai pun kalah dengan orang yang dermawan selalu infak sedekah di jalan hartanya. Maka dari itu jadilah kita, hadirin sekalian, orang-orang yang mudah untuk bersedekah, mudah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari hamba-hamba Allah itu didoakan oleh 2 malaikat yang turun. Beliau berdoa, yang pertama, ya Allah, berilah ganti yang berlipat ganda kepada orang yang suka memberi atau orang yang suka berinfak, orang yang sudah sedekah. Dan yang satunya lagi, malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah orang yang kikir kehancuran atas hartanya. Jadi tinggal kita milih, hadirin sekalian, kita punya harta mau dihancurkan harta kita atau dilipat gandakan oleh Allah. Tinggal kita pilih, hadirin sekalian. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, orang yang membeli, orang yang beri, berbuka puasa kepada dengan kita memberi yang berbuka puasa bagi saudara kita yang sedang berpuasa. Hadirin jemaah salat Jumat ikhwani rahimani rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat. Semoga ada manfaat insyaallah. Kita semua disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dengan nanti di bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan Ramadan yang sempurna dari Ramadan yang sebelum-sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم فزنا والمسلمين اللهم أهله الكفار واليهود والمشركين والمنافقين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفزنا من الذنوب والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة